Bu Kiki ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya adalah akan disampaikan oleh Ibu Kiki. Bu Kiki dipersilahkan. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat semua? Sudah siap mengikuti materi sosialisasi COVID? Siap. Siap. Ya, langsung dimulai ya. Siap. Pak Riki, disable ini share screen dinyalakan. Ora screen sharingnya di security. Sudah. Sebentar ya anak-anak, ini ada gangguan. Dinyalakan bisa nggak? Aku nggak bisa share screen. Ini di hostnya kan di sana. Iya, wait. Benar. Hostnya kan tak pindah sana. Nggak iso. Nah, oke. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. So, coronavirus COVID-19 ya. Apa itu virus corona? Apa yang kalian tahu tentang virus corona? Virus corona atau COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Cina, tepatnya di Wuhan. Pada tanggal 30. Gambarnya kurang jelas ya, Bu. Gambar apanya ya? Mengganggu. Gambarnya ini. Ya. Gambarnya yang apa itu? Virus corona yang dijelasin sama Ibu. Kurang jelas. Buram. Yang corona screen-nya nggak jelas ya? Iya. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Sinyal. Penyakit ini merupakan penyakit menular yang penyebaran dan penularannya sangat cepat. Nah, pernafasan merupakan bagian utama yang diserang oleh virus ini. Bentuk COVID-19 yang diambil dari swab tenggorokan, kalau dilihat dari mikroskop elektron itu tampaknya virusnya punya mahkota. Oke, gejalanya, gejala virus corona. Virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini bergantung pada jenis virus corona yang menyerang dan beberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut ini beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan seperti hidung beringus atau ingusan, sakit kepala, batuk yang berkepanjangan, sakit tenggorokan, demam, dan merasa tidak enak badan. Hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis, pneumonia, yang mengakibatkan gejala seperti demam yang mungkin cukup pasien mengidap pneumonia. Kemudian batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri dada atau sesak saat bernafas dan batuk. Kemudian infeksi itu bila semakin parah, menyerang kelompok individu tertentu. Contohnya,
orang dengan penyakit jantung atau paru-paru, atau orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah, seperti bayi dan lansia. Jadi, corona itu bisa menyerang, siapa saja. Kalau misalkan orang itu imunnya kuat, dia bisa, nggak kenapa-napa. Dia positif corona tapi, tidak ada gejala, itu namanya OTG, orang tanpa gejala. Tapi kalau biasanya orang punya komorbid itu punya penyakit bawaan, nah itu yang berbahaya. Nah, bagaimana penularannya? Para ahli mengatakan penularan virus corona atau SARS-CoV-2 antar manusia dapat terjadi karena 4 cara. Yang pertama, karena adanya tetesan atau droplet dan aerosol. Aerosol itu di udara. Yaitu ketika orang yang terinfeksi COVID-19 itu batuk, bersin, atau berbicara, droplet atau partikel kecil dari air yang disebut aerosol itu membawa virus ke udara dari hidung ke mulut mereka. Nah, siapapun yang berada di dalam jarak 2 meter dari pembawa virus tersebut dapat menghirupnya ke paru-paru mereka. Makanya kita dianjurkan untuk memakai masker. Kemudian, lewat transmisi udara. Penelitian menunjukkan bahwa virus dapat hidup di udara hingga 3 jam. Virus dapat masuk ke paru-paru Anda jika seseorang menghirup udara yang mengandung virus itu. Para ahli masih menyelidiki atas beberapa sering virus menyebar melalui jalur udara dan seberapa besar kontribusinya terhadap pandemi ini. Selanjutnya, melalui transmisi permukaan benda. Cara lain untuk tertular virus corona baru adalah ketika Anda menyentuh permukaan tempat seseorang yang terkena virus, batuk atau bersin. Anda mungkin menyentuh meja atau gagang pintu yang terkontaminasi, lalu tidak sengaja menyentuh hidung, mulut, atau mata. Nah, virus itu dapat hidup di permukaan seperti plastik, baja, tahan karat selama 2-3 hari ya. Untuk menghindari hal ini, bersihkan tempat-tempat atau alat-alat di rumah kalian atau disemprot, didesinfeksi semua. Seperti meja, dapur, dan lain-lain, permukaan-permukaan yang kira-kira terkena atau disentuh itu dibersihkan dengan desinfektan. Nah, desinfektan itu buat barang ya, kalau untuk tangan namanya hand sanitizer. Kemudian melalui feses oral. Studi juga menunjukkan bahwa partikel virus dapat ditemukan di feses atau tinja orang yang terinfeksi, tetapi para ahli tidak yakin apakah infeksi dapat menyebar melalui kontak dengan tinja yang terinfeksi. Nah, yang terakhir ini jarang sekali ditemukan. Nah, makanya itu kalau misalkan habis dari kamar mandi itu harus cuci tangan. Oke. Penanganan dan analisis dampak wabah COVID-19. Nah, apa sih dampaknya COVID-19 di bidang pendidikan? Dulu kita itu belajar secara tatap muka. Kita belajar, kalian ke sekolah, guru datang sekolah, mengajar di kelas. Sekarang gimana sekarang? Sekarang semuanya itu serba online, serba daring. Karena apa? Karena ada virus. Kita tidak boleh berkerumun sehingga kita melakukan pembelajaran secara online, secara daring. Nah, kemudian dampak akibat COVID-19 di bidang ekonomi. Dulu orang-orang berbondong-bondong ke supermarket, ke swalayan, untuk membeli bahan-bahan dan lain sebagainya. Sekarang itu kan dibatasi. Semua dibatasi, semua tidak boleh berkerumun. Sekarang kalau misalkan mau ngantri ke kasir kan juga harus ada jaraknya tuh. 1,5 meter, 1,5 meter, 1,5 meter. Kenapa? Karena untuk mencegah penyebaran virus corona itu. Nah, sekarang itu bidang ekonomi kita sedang turun karena pandemi. Nah, kalian ini tugasnya sekarang, mulai dari sekarang, kalian itu harus mencegah penularan COVID dari diri kalian sendiri. Oke. Bagaimana sih caranya mencegah? Yang pertama, kalian itu harus rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh.
mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer ya. Kalau di masa pandemi ini kita harus rajin mencuci tangan. Kalau nggak ada tempat cuci tangan, kalian bisa pakai hand sanitizer. Nah, hal ini karena tangan itu sering menjadi media perantara penyebaran kuman penyakit. Tangan yang sudah dicuci dan terlihat bersih saja, masih banyak ada kumannya. Kuman virus itu kan nggak kelihatan, jadi kita nggak tahu tangan itu pokoknya harus dicuci dengan benar. Berbagai kuman dan virus ini bisa nempel saat kamu ke toilet, terus salaman sama orang lain, bersentuhan dengan sumber kuman, misalkan sampah atau kotoran dan lain sebagainya ya. Cara mencuci tangan itu juga perlu kalian perhatikan agar tangan kamu itu benar-benar bersih dari kuman dan kotoran. Nah, yang pertama apa? Basahi tangan. Basahi tangan itu dengan air yang mengalir. Ya, air yang mengalir bukan di rendaman atau di bak atau di ember, enggak ya, di air mengalir. Kemudian pakai sabun. Tuang sabun ke telapak tangan, gosok sampai berbusa. Kemudian pastikan seluruh bagian tangan itu terkena sabun, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Lakukan setidaknya minimal 20 detik. Nah, setelah seluruh tangan dibersihkan, baru dibilas di bawah air mengalir lagi hingga busa sabunnya hilang. Terakhir, dikeringkan menggunakan tisu atau handuk bersih, jangan dikeringkan pakai pengering. Nah, kalau kalian sulit cari air bersih dan sabun, kalian itu bisa menggunakan dengan hand sanitizer yang mengandung kadar alkohol minimal 60%. Tapi kalau tangan Anda kotor, sangat kotor, misalkan udah lama nggak cuci tangan, sebaiknya cuci tangan dengan air bersih dan sabun ya. Makanya kalian kemana-mana itu harus sangu hand sanitizer. Oke. Kemudian, jangan menyentuh wajah, mata, hidung, atau mulut saat tangan kita kotor. Kenapa? Karena itu tangan kita itu bisa saja mengandung virus corona. Nah, kalau kita menyentuh tangannya menyentuh hidung atau mulut, bisa jadi virus coronanya akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jangan keluar jika merasa sakit. Ini sangat penting karena bisa saja kalian itu membawa virus ke orang lain. Jadi kalau misalkan kalian sakit, harus stay di rumah. Kemudian, terapkan physical distancing. Jaga jarak minimal 1 meter dengan mereka yang batuk atau bersin. Sebenarnya 1,5 meter ya, lebih baik 1,5 meter. Menjaga jarak itu hindari kontak fisik dengan orang lain, termasuk jabat tangan, apalagi kayak baru ketemu teman lama terus peluk-pelukan. Oh, nggak boleh ya. Jadi kita harus menjaga keamanan diri kita sendiri dan keluarga. Kenapa keluarga? Kalau kita aman, keluarga pasti aman. Soalnya kalau kita terkena penyakit, keluarga bisa tertular. Nah, kalau memang terpaksa kalian naik kendaraan umum, cari tempat duduk yang tidak berdekatan dengan orang lain. Menjaga jarak maksimal 1,5 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang berbicara, orang yang batuk, bersin. Pokoknya kalian harus menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesak-desakan. Selanjutnya, gunakan masker sebagai alat pelindung diri. WHO menyarankan pada orang yang sakit lebih sering memakai masker. Nah, memakai masker itu untuk apa? Untuk menjaga kamu dan orang lain. Loh kok bisa? Bisa dong. Masker yang kamu kenakan tentunya untuk melindungi dirimu dari paparan virus COVID-19. Melindungi orang lain juga, kalau kamu sakit, orang lain itu nggak akan tertular kalau kamu menggunakan masker. Pakai masker juga jangan asal. Gunakan dengan baik dan benar, yaitu menutupi hidung hingga mulut sampai ke dagu gini. Ingat ya, jangan turunkan maskermu ke bawah dagu. Nah, karena bagian bersih maskermu itu nanti terkontaminasi virus dengan bakteri di bagian bawah dagu yang tadi ini kan nggak tutup nih, kebuka, terus kamu turunin. Kan ini kotor, jadi masker di dalamnya jadi kotor deh. Oke, selanjutnya, itu siapa yang berisik ya? Tolong di-mute dulu. Hindari kerumunan, jauhi tempat-tempat ramai. Menjauhi kerumunan, itu sekarang protokol kesehatan yang
harus dilakukan. Karena menurut Kemenkes, masyarakat itu diminta menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu ketemu orang, maka kemungkinan kalian terinfeksi virus corona itu juga semakin tinggi. Kamu nggak usah sedih, nggak bisa ketemu teman. Kan sekarang itu jaga jarak bukan berarti putus hubungan, karena sekarang masih ada telepon, ada video call. Nah, semua itu bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi. Misalkan kamu mau ngobrol sama teman-teman, kamu cukup bikin grup WA. Jadi nggak perlu ketemu buat nongki-nongki dulu. Sekarang udah nggak boleh sekarang nongki-nongki. Ini kan lagi PPKM darurat ya. Kalian harus stay di rumah. Jadi kalau kumpul-kumpul itu malah kalian menyebarkan wabah. Jadi lebih baik kita sama-sama waspada. Ini cuman sementara ya. Ini untuk kebaikan kita bersama. Oke. Kemudian kalian juga harus membatasi mobilitas. Maksudnya, kamu itu harus sebisa mungkin di rumah aja, menghindari tempat umum. Jadi kan kalian kan juga nggak ke sekolah kan, kalian belajar dari rumah kan, nggak usah kalian kumpul-kumpul sama teman-teman dulu. Virus penyebab corona itu bisa di mana aja. Jadi semakin banyak kamu menghabiskan waktu di luar rumah itu semakin tinggi terpapar virus ini. Oleh karena itu, kalau nggak ada keperluan mendesak, udah di rumah aja. Karena walaupun kalian sehat dan nggak ada gejala penyakit, belum tentu kamu pulang ke rumah itu masih sama, masih sehat. Karena virus corona itu cepat menyebar, cepat menginfeksi orang. Nah, vaksin COVID-19 itu tidak mencegah penularan. Jadi sekarang ada yang namanya 5M, patuhi 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ya. Jadi yang sudah misalkan orang tua kalian sudah vaksin. Vaksin itu tidak mencegah penularan. Jadi dia itu mengurangi resiko gejala, resiko untuk terpapar penyakitnya itu misalkan gejalanya kalau yang belum vaksin Bu, suaranya kok nggak ada? Bu, suaranya kok nggak ada? Suaranya kok nggak ada? Kan Bu nggak adanya, tadi ada. Ini barusan baru nggak ada. Suaranya kok nggak ada? Oh, hilang. Ya nggak ada. Bu, suaranya nggak ada. Itu pada diem dulu. Suaranya nggak ada. Suaranya Oi. kenapa? Suaranya nggak ada. Ya, kalau ini ada. Udah, Bu. Bisa diulang, Bu. Tadi nge-freeze, Bu. Oke, bentar. Sudah jelas ya suaranya ya? Bentar ini. Iya. Ya, Bu, sudah jelas. Suara saya jelas nggak ya? Jelas. Oke.
gangguan Mbak, coba lewat situ aja kok. Ini nggak bisa, ini aku nggak bisa buka video. Bentar ya anak-anak. Ya. Ya, Bu. Ya, ya, Bu, ya, Bu. Ya. Oke. Ini saya mau share video 5M. Kelihatan? Kelihatan. Oke, Salam. simak ya. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun suaranya ya? 2019. Ada. Ada, Bu. Ada suara dari videonya nggak? Lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi Ada pandemi. suara nih Mbak? Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol. Ada suara nih? Oke. Ayo ulangi ya, disimak ya. Salam. Coronavirus atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 adalah virus yang muncul di tahun 2019, lalu menyebar dengan cepat ke seluruh dunia dan menjadi pandemi. Perlu diupayakan langkah sistematis dan tepat untuk menahan laju penyebarannya agar tidak semakin meluas. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan secara disiplin oleh semua pihak. So pasti kita semua ingin pandemi ini segera usai kan? Lalu, apakah gerakan 5M itu? 5M adalah gerakan pencegahan COVID-19 yang dicetuskan pada tahun 2020. Berisi 5 hal penting yang wajib diterapkan oleh kita semua. Karena kelima hal itu diawali dengan huruf M, makanya dinamakan 5M. Ayo kita cari tahu. Pertama, memakai masker. Ketika keluar rumah, sebaiknya memakai masker. Tidak hanya asal memakai masker loh ya. Oh, no. Ibrahim. Tidak. Bukan seperti itu cara memakainya. Pasang masker dengan benar. Eits, nggak gitu juga ya. Nah, gitu. Baru cakep. Gunakan masker menutup sebagian wajah kita dari dagu sampai menutup mulut dan hidung. Serta pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Kedua, mencuci tangan. Sebelum memakai masker, sebaiknya terlebih dahulu mencuci tangan dengan bersih ya. Bukan mencuci tangan di ember cucian. Cucilah tangan secara merata di seluruh telapak tangan. Pakailah sabun dan cucilah tangan dengan air yang mengalir. Cucilah tangan sesering mungkin ketika hendak melakukan aktivitas apapun dan dimanapun. 3. Menjaga jarak. Karena suatu urusan yang penting, suatu saat kita terpaksa harus keluar rumah. Nah, yang harus diingat jika kita harus bertemu orang lain adalah tetap menjaga jarak. Minimal 1-2 meter ya. Tapi, jangan terlalu jauh juga gitu kali ya. Hehehe. Berikutnya, yang keempat, menjauhi kerumunan. Contohnya, jika kita diajak emak-emak tetangga untuk bergosip, sebaiknya ditolak. Karena dikhawatirkan corona akan tersebar saat kita berkerumun.
Kan gak asik kalau ngegosip tetangga udah dosa kena COVID lagi. Duh, astagfirullahaladzim. Jangan deh. Dan yang kelima, mari kita membatasi mobilitas dan interaksi. Apabila tidak ada kegiatan penting di luar rumah, maka lebih baik di rumah saja. Atau jika memungkinkan, kegiatan dilakukan secara online untuk mengurangi interaksi dan mobilitas. Untuk itulah dicanangkan gerakan 5M sebagai salah satu upaya strategis untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oke. Melek, Sumpah sinyal. Oke. Ingat ya, penyebaran virus corona memang sudah terjadi, tapi bukan berarti kamu harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita nggak boleh panik, tapi kita harus tetap siaga dan berjaga-jaga. Nah, penyebaran virus corona kita kurangi dengan cara apa? 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Oke, anak-anak. Selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah pengenalan pembelajaran jarak jauh oleh Ibu Noralia Purwayunita. Disimak baik-baik ya, ini materinya sangat penting. Ini guna mendukung kalian nanti waktu pembelajaran jarak jauh. Nanti sampai ke depan nanti akan dipakai terus. Jadi harus disimak baik-baik. Kalau bisa sekalian dipraktekkan. Kalau bisa sekalian dipraktekkan ya. Lewat situ, Mbak. Oke. Materi dari saya tadi nggak ada tugas. Untuk selanjutnya, sudah siap Mbak Nora? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.